Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Selamat menjalani aktivitas pada hari ini dan semua bisa dimudahkan, mendapatkan rezeki yang baik. Ya, tetap semangat untuk kita semua. Dan kembali saya akan bicara soal pemecatan Patrick Kluivert yang kemarin sudah menghebohkan, ya, bahkan sampai di media-media Belanda juga ini digegerkan dengan pemecatan ini. Walaupun buat saya ini biasa saja bagi setiap pergantian pelatih dimanapun itu terjadi di tiap negara, karena bagi saya pelatih bisa datang dan pergi, tapi tetap kita harus menyayangi, mencintai tim nasional kita. Tim yang sudah terbentuk ini harus kita pertahankan. Siapapun pelatih yang datang tinggal diteruskan, karena kita sekarang sudah menjadi lawan yang disegani oleh tim-tim kuat setelah melihat perkembangan kita yang pesat. Oke, bukan saja Patrick Kluivert yang dipecat, semua gerbongnya. Satu gerombolan dari Belanda ini itu dipangkas, dihajar habis oleh PSSI. Dan itu kita lihat dalam unggahan kemarin oleh Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir sudah mengatakan pemutusan kerjasama ini. Beliau juga berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihan selama ini berada di Indonesia dalam hampir setahun sejak dia datang pada 8 Januari yang lalu menggantikan posisi dari STY. Jadi teman-teman, pelatih Gerard van den Berg yang gagal bersama dengan timnas U23 kita ini untuk bisa menuju ke putaran final Piala Asia, karena kita tahu kita kalah dari Korea bermain di Sidoarjo, dan banyak yang terus menantikan karena tekanan waktu itu yang luar biasa. Gerard van den Berg juga harus out karena ada 2 misi yang dia emban. Di AFF U23 kita juga gagal, padahal kita sebagai tuan rumah 2 kali sebagai tuan rumah, tapi 2 misi itu pupus, hilang ya, karena kita kalah dari Vietnam di AFF. Kemudian kita kalah dari Korea, kita gagal. Bahkan sebagai runner up terbaik pun yang dicari untuk bisa menuju, kita tidak bisa bersaing dengan tim-tim lain. Oke, selain Van den Berg, selain juga Kluivert, ya, pelatih timnas U20 yang juga baru diangkat belum lama ya, Frank van Kempen. Van Kempen ini juga dipecat, ya, diputuskan kontraknya karena semua itu kan akan berlangsung dalam 2 tahun, termasuk Patrick Kluivert dengan 2 tahun. Jadi semua rombongan ini, gerbongnya sudah dipecat, ya, mulai dari pelatih senior, pelatih U23 Van den Berg, dan pelatih U20 teman-teman. Nah, yang tersisa itu hanya Om Simon Tahamata. Ini pemandu bakat ya, Om Simon tentunya, dan kita tetap respect dengan beliau, kerjanya yang bagus, sehingga ini dia masih ada di dalam timnas kita, karena dia memang fungsinya walaupun tidak masuk di dalam bagian terpenting di Kluivert, tapi tugas dia memang mencari, berkeliling Indonesia mencari pemain-pemain muda. Ya, itu memang keahlian dari Om Simon Tahamata, ya. Jadi saya juga konfirmasi, juga tanya ke Pak Marji bilang aman posisinya, ya, sebagai Pak Marji adalah manajer tim yang mengatakan. Satu lagi selain Om Simon Tahamata, yaitu Dirtek atau direktur teknik juga yang belum lama diangkat, Alexander Swiers, ya, masih bertahan. Nah, di pundak Alexander Swiers ini kita akan melihat siapa pelatih pengganti untuk Patrick Kluivert nantinya, karena kita akan menghadapi FIFA Matchday pada November yang akan datang. Nah, tentunya beliau lah yang akan tentunya berbicara dengan ketua umum, mungkin saja ada rapat ya dengan para exco untuk bisa melihat pelatih yang bisa ada di pinggir lapangan bersama dengan Jaises dan kawan-kawan. Di saat kita akan melakoni 2 laga di FIFA Matchday, kita belum tahu ya lawannya siapa, tetapi memang sudah harus ada pelatih. Nah, Alexander Swiers lah yang nantinya akan bertugas untuk bisa melihat pelatih mana yang akan ditampilkan bersama dengan ketua umum tentunya Pak Erick, untuk mendatangkan pelatih yang berkualitas, yang lebih baik dibandingkan dengan
Patrick Kluivert punya CV track record yang sangat bagus. Itu yang ditunggu oleh penggemar sepak bola Indonesia. Jadi tidak boleh lagi pelatih yang banyak yang mengatakan pelatih abal-abal misalnya untuk bisa datang menukangi timnas kebanggaan kita. Jadi nama-nama sudah bermunculan ya. Sudah termasuk di video saya sebelumnya juga sudah ada, dan banyak rekan-rekan juga yang lain ya, pundit-pundit yang untuk berbicara. Yesus Casas lah yang muncul ya, banyak, ada Timur Kapatse katanya akan datang, banyak lah yang sudah termasuk dengan STY yang banyak menginginkan untuk bisa kembali, walaupun STY masih mempertimbangkan itu, saya pikir ya. Itu nama-nama yang berseliweran saat ini. Dan Belanda juga ada beberapa nama, termasuk Philip Cocu, Frank Rijkaard, banyak ya nama-nama. Tapi kita akan tunggu saja dari PSSI. Nah, gerbong lainnya yang dipecat ini, setahu saya itu selain Patrick Kluivert, Van den Berg, dan Van Kempen, di sana juga ada asisten pelatih Alex Pastoor yang juga sempat diusulkan, sempat digaungkan lebih baik Alex Pastoor aja yang ganti Patrick Kluivert. Udah tahu-tahu udah lebih berkelas katanya. Banyak mengangkat tim-tim yang untuk menjadi promosi ya di Eredivisie sana, boleh-boleh aja. Tapi dia karena dia menjadi bagian dari gerbong Patrick Kluivert juga ikut kena. Jadi Alex Pastoor termasuk Dani Lansat, para asisten dari Patrick Kluivert yang out ya. Nah, kemudian ada pelatih kiper Sjoerd Wondenberg ya, bersama dengan Damian van Rensburg juga, itu semua ya dilengsarkan. Pelatih fisik Quinten Jacoba juga ikut di dalamnya. Ada video analis yaitu Jordi Kluitenberg, dan ada penasihat strategis Jordi Cruijff. Sana juga ada pelatih pengembangan ya, Reggie Blinker. Ya, kalau soal pemandu bakat saya bilang tadi dengan Om Simon kan posisinya aman teman-temannya, kecuali pelatih pengembangan ini Blinker out ya, dan itu yang ada di dalam gerbongnya semua ya. Kita sekarang menantikan langkah-langkah apakah yang akan dilakukan oleh federasi PSSI untuk secepatnya mendapatkan figur pelatih yang diinginkan, pelatih yang punya bobot ya, punya CV bagus, punya tentunya wawasan kepelatihan yang oke, dan pasti dia pernah menangani tim-tim besar. Tentunya berbeda dengan Patrick Kluivert yang di rekam jejaknya itu hanya Curaçao, itu pun dipecat. Setelah dipecat sekarang malah Curaçao OTW, sedang pimpin klasemen grup B ya untuk menuju ke Piala Dunia. Jadi memang layak dia dengan statistik yang berada di bawah ya di Curaçao, termasuk di Adana ya, di Adana Demirspor di Turki juga nggak bagus. Bagaimana dia hanya 6 bulan Kluivert bertahan di sana kemudian dipecat. Nah, itulah, dengan kita masih 8 bulan kan. Kalau dihitung dari Januari dia bekerja ya, 8 bulan masuk ke bulan ke-10 ya, di Oktober baru dia dipecat ya. Jadi hampir setahun lah bisa dikatakan dengan prestasi yang enggak 4 kali kalah ya, dan 1 kali imbang, 3 kali menang dalam 8 pertandingan. Ya bahkan di putaran kedua dan putaran ketiga dan putaran keempat kalau digabung semua ya kita kebobolan 15 gol. Ya, jadi memang sulit untuk dipertahankan, dan apa yang dilakukan oleh PSSI termasuk oleh Pak Erik sendiri yang sudah memutuskan dan sudah berbicara langsung kedua belah pihak. Kata Pak Erik sudah ada kesepakatan bersama yang mengakhiri kerjasama ini ya teman-teman. Itu yang bisa saya katakan pada teman-teman. Kalau ada info-info lagi untuk yang soal pelatih kita akan bahas kemudian. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.